Assalamualaikum teman-teman. Merhaba. Jadi hari ini kita akan jawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan ini banyak banget teman-teman yang nanyakin. Jadi di sini kami sudah tulis beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nanti kita akan jawab satu persatu ya teman-teman. Pertanyaan pertama. Jadi ini pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama teman-teman. Dari mana sih Kak Rida dan Bang Ali ketemu gitu. Dan banyak mereka yang bilang pasti ketemunya dari Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya seperti itu kan. Karena kebanyakan memang seperti itu. Dan di sini kita akan jelasin di mana pertama kali kita ketemu. How we meet kocam. Evet. Farida ile arkadaşı sayesinde tanıştık. 2021 yılında üniversitede iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir seminer verdim. Tabii o arada Endonezya'dan gelen arkadaşlar da vardı. Aralarında Farida'nın arkadaşıyla tanıştım. Konuşmamız kısa sürdü. Ve bu konuşmada benden telefon numaramı istedi. Aynı şekilde. Tabii ileriki zamanlarda Farida'nın arkadaşı beni Farida ile tanıştırdı. Tabii ilk aylarda arkadaşlık, ileriki evrelerde hani bildiğiniz gibi böyle sevgili muhabbeti derken Farida'ya karşı bir yakınlık hissettim ister istemez. Tabii bu zamanla evliliğe dönüştü. Yani şu an evliyiz Allah'a şükür. Yani bu kadar. Jadi kita pertama kali kenal itu dari teman aku. Teman aku itu kuliah di Universitas Turki ya. Teman aku ketemu di salah satu seminar. Dan seminar itu pematerinya itu suami aku gitu. Nanti kita tunjukin seminarnya di sini ya teman-teman. Jadi yang pertama kali ketemu suami itu ya teman aku gitu kan. Lalu kemudian dikenalkan sama aku gitu kan. Karena aku sebelumnya sempat cerita sama teman aku ini bahwa aku sedang ikhtiar untuk mencari jodoh. Karena banyak banget gitu kan jalan yang udah aku ikhtiar, yang udah aku lakukan gitu. Ikut ta'aruf dan itu melalui Instagram. Aku ikut ta'aruf di akun Instagramnya Kang Setia Furqon. Mungkin kalian bisa lihat nanti di sana. Dan di sana itu aku bukan hanya sekedar ta'aruf gitu ya. Jadi kita di sana banyak diajari bagaimana melihat suami atau menilai suami yang pantas untuk kita. Terus kita juga diajari bagaimana cara mendapatkan restu orang tua. Jadi di sana kita juga diberi ilmu gitu kan, diberi ilmu pranikah. Selain itu aku juga dijodohin gitu kan, minta jodohin dari teman-teman aku, dari keluarga gitu. Dan nggak disangka-sangkanya itu dari teman aku sendiri. Padahal aku nggak minta tolong sama dia, tapi aku hanya cerita gitu. Lalu kemudian dia dengan inisiatifnya memperkenalkan aku dengan Ali. Jadi pertama-tama itu kita ngobrol 3 orang gitu melalui di WhatsApp ya. Kita ngobrol, teman aku, suami, dan aku gitu. Jadi disitulah kita dikenalin. Terus setelah itu kita saling berbagi kontak ya, berbagi nomor gitu. Suami minta nomor aku dan aku minta nomor dia gitu kan. Baru selanjutnya kita lanjut di WhatsApp. Dan kita awal dikenali itu memang tujuannya mau nikah gitu ya. Suami juga tujuannya mau nikah dan aku juga mau nikah gitu kan. Jadi kayak kita itu nyambung aja gitu kan selama dikenalin. Terus kita komunikasi melalui WhatsApp gitu kan. Awalnya aku nggak ini ya, nggak yakin gitu kan. Soalnya kan jauh ya, jaraknya jauh, berapa ribu kilometer gitu. Indonesia Terus
aku nantang dia gitu, aku nantang dia selama 3 bulan, kalau kamu bisa kenalin aku sama keluarga, semua keluarga kamu, dan kamu bisa meyakinkan keluarga aku, kita akan lanjut ke pernikahan aku gitu, ke jenjang yang lebih serius lah gitu intinya kan. Jadi dia terima nih, dia terima tantangannya, dan akhirnya setelah 3 bulan itu kita nentukan terus nentukan bulan untuk pernikahan kita gitu kan. Tapi karena apa ya, karena masih COVID, jadi keluarga aku dan aku itu minta diundur gitu kan, karena ribet ya, kita bakal ngurusin ini tuh segala macam kan, karena masih COVID itu kan. Jadi diundur, dan akhirnya di bulan Desember kemarin kita menikah. Bulan Desember 2022 kita resmi menikah. Jadi kemarin aku sempat lihat kan, kita kan pernikahan kita itu sempat viral selabura gitu kan. Dan awalnya nggak nyangka bakal serame ini gitu. Dan aku lihat di situ mereka bilang kami ketemu di Facebook, dan itu dalam waktu yang cukup lama, 5 tahun. Padahal kita hanya kenal 1 tahun ya teman-teman. Setelah 1 tahun terus langsung kita menikah. Pertanyaan kedua, bagaimana minta restu sama orang tua? Ini pertanyaan yang sedikit menantang ya. Jadi awal aku minta restu ke orang tua itu, aku bilang aku mau nikah, tapi aku mau nikah sama orang luar negeri. Itu orang tua gak ngizinin, terutama bapak aku ya. Jadi bapak aku itu nggak ngasih restu aku nikah sama orang luar gitu teman-teman. Jadi pasti teman-teman juga tahu lah ya alasannya kenapa. Karena aku itu satu-satunya anak perempuan di keluarga kami, terus menikah dengan orang Turki itu bukan suatu impian orang tua aku gitu ya. Jadi ayahku itu, bapakku itu sedikit terkejut karena dia tidak pernah berpikir gitu bahwa anak satu-satu perempuannya itu akan menikah dengan laki-laki yang sangat jauh gitu. Terus gimana saya meyakinkan orang tua saya? Jadi sebelum aku bilang ke orang tua gitu kan, aku kan ikut kelas jodoh gitu ya, terus ikut seminar mengenai pranikah, mengenai ilmu pranikah gitu. Aku ikut itu di Instagram, itu namanya Jagonya Pranikah. Nah di sana saya belajar bagaimana menilai atau melihat suami yang baik, suami yang pantas untuk kita gitu. Terus kita juga belajar bagaimana meminta restu kepada orang tua gitu kan. Terus di sana juga banyak banget ilmu yang kita dapat di sana gitu kan. Jadi aku ikutin ilmu yang aku peroleh dari situ. Karena awalnya bapak saya itu nggak setuju, orang tua saya nggak setuju karena itu terlalu jauh gitu. Jadi saya terapkan ilmu yang saya peroleh dari sana gitu, dari saya belajar di Jagonya Pranikah. Dan satu minggu setelah aku minta restu sama orang tua itu kan, karena nggak direstui, jadi kita lost contact sama orang tua 1 minggu ya. 1 minggu, jadi kita nggak ada komunikasi sama orang tua. Dan ketepatan waktu itu aku masih di mana ya, di Batam kalau nggak salah. Jadi kita jarang, 1 minggu itu kita nggak ada komunikasi ke orang tua. Dan kakak ipar saya, abang saya, mereka juga menasehati cobalah pulang dulu gitu kan. Dan memang benar sih yang diajarkan di Jagonya Pranikah itu, untuk mendapatkan restu orang tua kita harus mendengarkan gitu. Kita harus mendengarkan apa keinginan orang tua gitu. Jadi apa maunya orang tua gitu, kita ikutin dulu apa maunya orang tua. Nah, saya terapkan di situ.
Jadi saya dengarkan apa keinginan orang tua, apa maunya orang tua gitu kan. Terus nanti kita di sana bisa pelan-pelan menjelaskan kepada orang tua gitu, bagaimana sih sosok calon suami kita ini gitu kan. Terus kita juga tidak menutup ya, maksudnya jangan menutup keinginan orang tua gitu. Maksudnya pasti orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya kan. Dan pasti orang tua juga nggak ingin terlalu jauh gitu dengan anaknya gitu kan. Jadi kita harus dengarkan orang tua gitu, harus dengarkan orang tua. Terus akhirnya orang tua saya, bapak saya terutamanya, dia langsung memberi restu gitu kan. Beradaptasinya mungkin 1 bulan ya Kojam. Awal-awal memang ada beberapa makanan di sini yang saya nggak suka karena sangat beda gitu kan sama makanan di Indonesia.